kok saya bisa melihat badan saya bisa berjalan keluar kamar melihat keluarga saya, tapi keluarga saya tidak memperhatikan saya. Anatomi semesta. Halo Sobat Anatomi Semesta. Halo. Perkenalkan, nama saya Havana Listia Naomi. Saya di sini akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya berinteraksi atau bertemu dengan makhluk dari dunia lain. Terus pengalaman pertama Mbak Naomi ketika melihat itu pas kapan atau waktu apa? Sejak kecil atau dari tahun apa itu? Oh, awalnya tuh saya benar-benar nggak tahu kalau saya bisa berinteraksi dengan mereka. Sebenarnya bukan berinteraksi sih, tapi mungkin lebih mereka tuh mampir ke saya. Jadi awalnya itu kelas 3 SD itu saya nonton TV malam-malam. Terus di atas rumah tuh kayak itu loh Mas, sekat rumah apa? Suwunan. Nah, suwunan rumah. Nah, suwunan rumah itu kok ada cewek. Nah, karena saya pikir itu adalah manusia biasa, akhirnya saya memberanikan diri untuk melihat lebih dekat. Nah, setelah saya lihat kok nggak ada kakinya, kok bajunya lusuh, kok mukanya nggak ada, cuma ada kayak rambut segini. Terus saat itu saya inisiatif ngehidupin lampu, kan itu lampunya mati. Saya hidupin lampunya, ternyata hilang. Terus saya juga nggak berpikiran oh dia hantu atau apa, saya lanjut tidur nonton TV. Itu awalnya. Yang kedua, pas subuh-subuh kan kalau kita zaman dulu kan sering ke pasar itu loh pagi-pagi. Ke pasar pagi-pagi, pas saya keluar rumah kok ada tembok tapi ada orangnya. Saya perhatiin terus, saya deketin, ternyata hilang. Setelah saya pikir-pikir kok aneh, kok orang bisa langsung hilang. Awal mulanya seperti itu. Kemudian ada saat dimana saya kayak kerasukan. Pernah kerasukan satu kali, itu sembuh sendiri. Terus saya punya guru spiritual lah istilahnya untuk nyembuhin saya ini. Kenapa? Karena orang tua berpikir kalau saya nggak kuat menerima apa yang seharusnya ada dalam diri saya, nanti kedepannya saya bisa gila atau hal yang lain bakal terjadi gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke seseorang istilahnya. Saya dibawa ke seseorang itu, kemudian saya diobati pakai kayak doa-doa itu. Tapi orang itu pesan sama saya, ini nggak bisa istilahnya ditutup, karena ini emang dari sananya, mungkin karena keturunan juga ya. Karena kakek saya juga kayak gitu, kakek dan ibu saya. Nah, habis itu ini nggak bisa ditutup. Seiring berkembangnya kamu, seiring usia kamu bertambah, kamu akan tetap mengalami hal-hal yang mungkin sedikit mengganggu hidup kamu kayak gitu. Jadi setelah itu saya mulai paham dan mengalami hal-hal yang unik gitu. Hal unik. Iya. Terus semenjak kejadian itu, apakah Mbak Naomi sendiri itu pernah berinteraksi secara langsung, ngobrol atau apa gitu? Kalau interaksi ngobrol nggak pernah, tapi lebih ke kayak saya nggak tahu ya. Pokoknya kalau misal ini kejadian contoh ya, ada teman saya yang meninggal kecelakaan. Terus saya dengan teman-teman saya ke rumah duka. Saat itu entah kenapa hati saya bilang, tolong sampaikan permintaan maaf saya ke teman-teman. Itu selalu mengganggu saya, tapi saya pikir oh mungkin karena ini efek saya sedih atau apa. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya selalu kepikiran itu beberapa minggu. Nah, hingga ada kejadian lagi tabrak lari di dekat rumah saya. Saat saya lewat, kenapa rasanya beda sekali, berbeda ketika maksudnya saya lewat, saya ngerasain hawanya
hawanya tuh beda, kayak udah ikhlas. Hawa ikhlas gimana sih, maksudnya udah nggak ada apa-apa, beda banget. Nah, beda banget ketika saya di rumah duka teman saya itu, rasanya kayak saya bisa merasakan bahwa dia itu masih muda, dia belum terima kematiannya. Nah, akhirnya saya berpikir, oh apa mungkin kemarin dia berbicara kepada saya untuk menyampaikan permintaan maafnya untuk teman-temannya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman kelasnya bahwa si korban teman saya ini meminta maaf ke teman-temannya kalau semisal ada salah. Setelah itu perasaan saya enteng. Nah, saya baru sadar ternyata kalau saya lewat tempat kecelakaan atau kejadian perkara, saya tuh kayak ngerasa korbannya tuh aku udah ikhlas, aku belum ikhlas, jadi hawanya itu selalu berbeda. Kayak gitu. Kalau dari pengalaman yang tadi melihat sosok atau interaksi itu ada rasa takut atau enggak Mbak Naomi itu? Saya nggak tahu kenapa, tapi saya nggak pernah takut. Kayak ya udah, misal kayak semakin gede semakin paham kalau kita hidup berdampingan dengan makhluk lain, jadinya kayak nggak ada takut. Tapi mungkin kalau bikin trauma ya sedikit. Misal kalau contohnya saya pernah waktu itu tidur, yang pertama itu saya tidur, kemudian saya kelindih pagi-pagi, tapi saya tuh tahu siapa yang kayak di atas saya tuh ada siapa, saya tahu, tapi siapa? Saya nggak bisa gerak. Nah, itu tuh sosoknya kayak kakek-kakek, tapi tangannya sama kakinya panjang, mirip pohon tapi punya tangan itu loh, gimana ya? Manusia kayak pohon. Iya, kayak gitu. Terus kayak ngejilat telinga, saya merasakan jilatannya, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kayak gitu. Itu berlangsung lama nggak ketika? Enggak, kalau berlangsung lamanya enggak, tapi kayak setelah itu ada kejadian lagi. Berulang? Iya, berulang tapi dengan berbeda, tapi masih kelindih gitu loh. Oh iya. Iya, terus setelah itu selang beberapa hari saya kelindih lagi, tapi ini aneh. Saya itu kalau setiap malam-malam tertentu, kayak misal Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu saya benar-benar 24 jam nggak bisa tidur. Bahkan sampai orang tua saya tuh udah hafal. Jadinya kalau saya nggak bisa tidur, ya udah mau dipaksa sampai seperti apa juga nggak bakal bisa tidur. Nah, itu kejadiannya saya lupa itu malam apa, pokoknya saya nggak tidur. Terus pagi-pagi tuh kan kalau orang nggak tidur 24 jam ya capek ya Mas. Nah, itu saya kayak goleran di kasur sebentar. Saya kagetnya kok tiba-tiba saya itu kayak pergi dari saya sendiri. Jadi saya kayak, nah, saya belum paham itu waktu itu. Terus kok saya bisa melihat badan saya bisa berjalan keluar kamar melihat keluarga saya, tapi keluarga saya tidak memperhatikan saya. Terus saya bingung, saat itu saya kira saya sudah mati. Nah, terus saya cuma berpikir, oke, tenang dulu, mungkin kalau ini sudah takdirnya saya meninggal, ya sudah, saya pasrah. Tapi setelah itu ternyata saya nggak tahu prosesnya, tiba-tiba saya kayak cepet banget langsung balik ke badan saya, terus langsung bangun. Nah, itu yang pengalaman di hidup saya yang paling saya nggak mau kayak gitu lagi. Soalnya saya, iya terulang, soalnya saya nggak tahu cara kembalinya itu kayak gimana. Jadi kalau bisa tidak pernah begitu lagi. Iya. Pernah nggak itu setelah kejadian atau pengalaman itu tanya kepada tokoh spiritual atau apa itu tentang kejadian itu? Kalau pas, nah ini kan kejadian belum lama ya Mas, jadi saya udah nggak pernah tanya-tanya lagi. Tapi kalau dulu saya masih SMK, itu sekitar tahun 2017, saya mengalami beberapa kejadian kayak saya itu bermimpi, misal saya bermimpi hari ini bakal ada kecelakaan, itu benar-benar kejadian. Dan anehnya saya itu belajar dari itu, jadi setiap kali saya mimpi dan saya terbangun, saya langsung mencatat apa mimpi saya itu di buku. Nah, hingga suatu saat ternyata sesuai mimpi saya di mimpi itu bermimpi sekitar 100 hari bakal ada sesuatu di desa saya. Nah, itu tepat 100 hari, itu benar-benar kejadian. Ternyata setelah 100 hari itu kejadiannya emang benar-benar terjadi tepat 100 hari. Awalnya saya nggak sadar, tapi
tepat malam sebelum kejadian itu saya bermimpi saya melihat satu orang korban tabrak lari di dekat rumah saya. Ternyata paginya emang benar-benar kejadian. Awalnya saya nggak sadar, saya sudah mencatat itu sejak 100 hari sebelumnya. Saya ingat ketika saya ngebuka tulisan saya, ternyata oh benar, ini kok bisa tepat 100 hari. Awalnya saya begitu, tapi saya setelah itu nggak mau lagi nulis kayak gitu, soalnya jadi beban sendiri buat saya. Jadinya terus kalau untuk mimpi yang lain itu kalau ini mungkin lebih ke firasat ya. Saya pernah bermimpi ayah saya meninggal. Kan kalau kata orang Jawa, ketika kita bermimpi orang itu meninggal, katanya orang itu bakal berumur panjang. Nah, tapi saya membantah itu karena setelah saya bermimpi ayah saya meninggal, ternyata keesokan harinya ayah saya benar-benar nggak ada. Jadinya kalau bermimpi orang itu meninggal bagi saya itu malah emang kebalikan. firasat. Itu aja. Jadi selama ini pesan-pesan yang tersirat yang disampaikan ke Mbak Naomi sendiri itu lebih ke mimpi atau mungkin ada sejenis bayangan di itu bisikan atau itu apa? Kalau saya lebih ke mimpi. Mimpi ya, sama lebih ke mimpi. firasat. Oh, firasat. Iya, bayangan kalau bayangan tidak terlalu, tapi lebih mimpi sih yang lebih sering terjadi itu mimpi. Sering terjadi. Itu sampai sekarang akhir-akhir ini. Iya, sampai sekarang. Boleh tahu Mbak, kalau dulunya itu katanya Simbah itu juga spiritualis atau apa, itu pernah dengar dari orang tua nggak? Iya, orang tua saya kebetulan juga lebih parah dari saya. Jadi ibu saya itu kalau misal nih bertemu dengan sosok pocong misal, beliau tuh nggak takut, tapi malah kayak, "Kowe rene ameh ngopo?" Nah, ditanya kayak gitu. Kalau orang lain mungkin udah lari entah kemana kan, tapi kalau ibu saya selalu disamperin. Nah itu tante saya juga begitu, anaknya tante saya juga begitu. Jadi mungkin itu udah menurun. Nah saya tanya, ternyata Simbah saya dulu itu kayak kejawen itu loh mas. Nah entah melakukan ritual apa setiap malam apa, saya juga nggak tahu. Pokoknya katanya juga kakek saya seperti itu dulu. Dari semua pengalaman-pengalaman Mbak Naomi, ada kesan tersendiri yang mengharuskan atau mengubah hidup Mbak Naomi sampai saat ini? Kalau mengubah, emang awalnya saya tidak pernah menerima ini. Kalau kata orang ini adalah kelebihan, tapi bagi saya ini adalah kekurangan saya, karena saya tidak normal seperti yang lain. Nah, saya juga kalau orang pikir uang kaya ngono ki mesti ketempelan setan. Kalau kebanyakan orang, saya sering sekali mendengar seperti itu. Nah, terus saya sedikit tersinggung kan, karena saya sudah melakukan beberapa kali istilahnya berusaha untuk sembuh. Saya berusaha untuk ruqyah, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan, tapi semua itu emang sudah jalannya saya seperti ini. Pernah satu kali saya benar-benar karena saya udah nggak kuat, saya ruqyah. Nah, selesai ruqyah saya dibilangin, taruh ini kamu emang dari lahir sudah begini, ini saya tidak bisa apa-apa karena ini dari Tuhan, kamu hanya sepatutnya bersyukur, seperti itu. Dari situ saya berpikir, oh ya emang ini hidup yang harus saya terima, seperti itu. Jadi untuk saat ini saya nggak pernah lagi berusaha untuk sembuh, berusaha untuk membenci, tapi lebih ke berusaha menerima aja, sama mengontrol perasaan saya. Soalnya kalau misalnya saya marah atau saya emosi, mereka akan menguras energi saya, mereka akan datang, mereka akan mengganggu. Jadinya sebisa mungkin saya mengatur keadaan. Kalau saya nggak boleh marah, saya nggak boleh emosi, pokoknya dikontrol biar energi saya tidak terbawa oleh mereka, seperti itu. Terkait intensitas keseringan untuk interaksi, kan dari kecil intensitasnya mungkin naik ya. Iya. Seberapa sering sampai saat ini intensitas yang dialami, entah 2 hari sekali atau entah tiap hari ya,
Kalau intensitas itu kayak nggak bisa dipastikan gitu ya Mas. Tapi kalau menurut saya ini karena saya bisa mengolah perasaan saya. Dulu ketika saya masih kecil itu sering saya ngelihat orang kok di tembok, saya ngelihat perempuan duduk di atas rumah, saya melihat ya macam-macam istilahnya gitu ya. Tapi kalau semakin saya bisa mengolah rasa itu mereka tidak mengganggu. Ya, seperti itu kalau saya. Jadi mereka hadir mengganggu itu ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketika saya mungkin sedih yang berlebihan, marah yang berlebihan itu mereka mengganggu entah dari suara, entah dari tiba-tiba lewat seperti itu. Jadi semisal kamu merasa nyaman, safe itu mereka nggak akan semena-mena gitu istilahnya. Nah, iya betul. Maka dari itu kalau saya dibilang punya takut, saya nggak punya takut. Soalnya saya berpikir ketika di tempat sepi sekalipun, tapi saya bisa mengolah perasaan saya, mereka nggak akan datang. Kayak gitu. Nah terus dari pengalaman Mbak Naomi sendiri itu kan ada jenis apa ya, energi gitu. Jadi dari pengontrolan diri tadi, energi yang baik tadi itu digunakan untuk apa? Misalkan untuk pengobatan atau membantu orang yang terkena apa itu dari. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya ada satu orang yang meminta saya untuk ayo belajar, kamu bisa loh nyembuhin orang, kamu bisa loh berguna untuk mereka. Tapi saya benar-benar menolak. Biarkan ini, ya saya seperti ini, saya nggak mau mengolah lebih dalam lagi tentang saya. Pokoknya Tuhan kasih sebatas ini, ya sudah saya gunakan sebatas ini. Begitu. Paling kalau firasat itu untuk keluarga, jadinya kalau saya bilang besok bakal gini, saya sampaikan pelan-pelan ke keluarga saya. Dari lingkup terkecil ya, dulu. tapi gitu ya, kalau untuk ke yang lebih nggak, saya nggak akan pernah mau. Terkait firasat, firasat mungkin yang pernah timbul yang apa ya paling membekas ada nggak? Ya itu tadi, jauh sebelum ayah saya meninggal, saya selalu berbicara kepada diri saya, entah saya berdoa atau apa, kayak saya tuh udah bilang ke diri saya, kamu hidup tanpa bapak tuh nggak apa-apa, kamu bisa berjalan tanpa ayah kamu. Nah, kayak gitu. Terus malam hari sebelum ayah saya meninggal, kan ayah saya itu benar-benar nggak sakit ya Mas, sama sekali nggak ada riwayat sakit. Itu subuhnya saya tuh mimpi ayah saya meninggal. Nah kemudian siangnya tiba-tiba ayah saya tuh pamit, kayaknya hari ini aku bakal meninggal. Itu bapakku langsung meninggal. Langsung bilang. Iya. Luar biasanya orang dulu itu bisa tahu gitu loh. Iya. Bisa tahu kapan akan bersama. Pengalaman orang yang dulu itu keren sekali ternyata. Pirakate atau apa. Ya entah amalan yang dilakukan bapak saya apa, saya nggak tahu ya. Tapi bapak saya pas mau meninggal udah pamit duluan. Padahal itu nggak ada riwayat sakit apapun. Itu firasat yang membekas untuk saya. Terus titik penemuan menerima dengan ikhlas itu gimana? Itu kayaknya terjadi pas saya sudah SMK. SMK. Nah, mungkin ya setelah ayah saya meninggal itu. Setelah ayah saya meninggal, saya sebenarnya saya nggak mau kayak gini. Saya nggak mau diberi firasat kayak gini, itu kayak beban moral sendiri gitu loh. Kok orang lain nggak tahu, saya udah tahu, itu nggak nyaman banget. Terus kayak ayolah pelan-pelan belajar menerima orang ini, udah nggak bisa diapa-apain kayak gitu. Terus sadar juga kalau mau marah mau apa cuma menghadirkan energi-energi yang jelek. Jadi itu saya ayo belajar untuk sabar, ayo belajar untuk ikhlas. Itu butuh waktu sekitar ya 2 tahunan 3 tahunan hingga sekarang ini saya di titik udah bener-bener menerima itu sekarang. Menurut Mbak Naomi ini hikmah dari perjalanan proses entah itu spiritual atau entah itu Mbak Naomi nggak pernah melakukan apapun tetapi dapat menerima seperti ini, hikmahnya seperti apa? Hikmahnya ya kalau untuk sekarang hikmahnya apa ya Mas? Bisa lebih sabar. Nah menerima. iya, kalau kata orang saya nggak bisa marah, nggak bisa yang namanya nesoni orang, yaitu karena dipaksa itu tadi. Jadi hikmahnya saya sebisa mungkin memaafkan orang, tidak jadi orang yang pendendam, tidak jadi orang yang marah, memikirkan diri sendiri. Ya, itu
hikmahnya. Pesan dan kesannya ini untuk sahabat anatomi semesta dan juga teman-teman yang sepenanggungan atau yang mungkin masih bingung dalam proses menuju titik yang namanya kesabaran seperti Mbak Naomi itu seperti apa teman-teman? Pasti ya setiap orang beda-beda ya Mas, tingkat sabarnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya, kita nggak boleh berhenti untuk belajar sabar. Mau sesusah apapun kita, ayo dipaksa. Itu semua emang nggak instan, makanya harus butuh yang namanya paksaan. Terus buat saya pesan juga buat orang-orang yang tidak pernah percaya dengan cerita saya atau cerita teman-teman Anda tentang kita hidup berdampingan dengan makhluk lain, tolong jangan pernah meremehkan, apalagi sampai bilang alah kamu itu cuma halu. Itu menyakiti kita. Soalnya saya nggak pernah bercerita dengan orang lain kecuali dengan ibu saya dan satu orang sahabat saya, karena hanya 2 orang itu yang percaya. Seperti itu jadinya kayak kita ini jadi kalau nggak cerita jadi beban moral juga, iya. Apalagi mendengar ocehan mereka yang apa itu nggak percaya gitu loh Mas. Jadinya kalau untuk orang lain pesannya, kalau kalian nggak percaya ya coba dengerin ceritanya aja. Jangan pernah menilai orang itu cuma halu atau apapun, karena emang Tuhan menciptakan kita nggak sama. Tuhan menciptakan kita dengan macam-macam kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti itu. Dan pesan untuk orang-orang yang seperti saya masih berusaha untuk mengolah rasa, itu tetap dipaksa untuk jadi orang yang baik. Jangan pernah kalau kamu dijahatin orang, jangan pernah jahatin balik. Pokoknya semua itu butuh proses. Intinya kita cuma ayo dipaksa untuk jadi baik. Begitu aja. Ya, terima kasih atas berbagi pengalamannya kepada Mbak Naomi. Semoga sangat bermanfaat sekali bagi sahabat anatomis semesta, dan untuk kedepannya agar lebih semangat lagi. Pokoknya terima kasih, semoga ke depan kita dapat berjumpa dengan pengalaman yang berbeda lagi. Terima kasih Mbak Naomi. Terima kasih Mbak Naomi. Terima kasih semuanya juga, saya udah diizinkan bercerita di sini. Semoga lain waktu kita dipertemukan di waktu yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Dadah.